Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, dulur-dulurku semuanya, terutama warga Desa Margomulyo yang sangat saya banggakan, jumpa lagi dengan kami ya dari channel YouTube Margomulyo Guyub Rukun atau yang disingkat Maguru, sebuah komunitas media sosial Facebook yang ada di Margomulyo. Nah, teman-teman, pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini akan berbuah amal dan pahala sehingga kita nanti akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kami mendapatkan satu mangkok kolak. Kolak ketela yang rasanya cukup manis dan gurih. Tampaknya ketelanya cukup berkualitas ya. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini, mari coba kita ulas terkait salah satu kuliner yang selalu ada di bulan Ramadan yang tidak lepas dari kita semua, baik sebagai menu pembuka atau takjil maupun menu yang sering kita santap di bulan ini. Nah, ini adalah kolak ketela saya yang saya konsumsi sore ini ya. Nah, ini terdiri dari ketela bohong dan diberi kuah. Kuahnya itu adalah perpaduan antara santan atau santan dengan gula merah. Akan lebih enak jika menggunakan gula aren. Ya, untuk memahamkan generasi muda, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang usianya masih remaja misalnya, untuk memahami bahwa kolak ini adalah kuliner yang sudah ada jauh-jauh hari. Bahkan sebelum saya, mungkin Anda yang seusia saya lahir, kolak ini sudah menjadi bagian dari masyarakat pedesaan. Nah, mungkin ada pertanyaannya, sejak kapan kolak ini sebagai salah satu kuliner itu sudah dikenal oleh masyarakat kita? Tentu saja kita harus melacak dari sejarah. Kalau kita bicara sejarah, maka kita harus melihat dari sumber-sumber yang ilmiah. Kita harus baca buku-buku referensi yang membahas tentang itu. Ini menarik, teman-teman. Misalnya kemarin saya menemukan sebuah buku yang menganalisa khusus terkait tentang kuliner, yang diambil dari salah satu kitab Jawa yang terkenal, namanya adalah Serat Centini. Mungkin Anda pernah mendengar serat tersebut, tetapi yang menarik bahwa dari Serat Centini itu sebagai sebuah ensiklopedia tentang kebudayaan di Jawa, termasuk budaya kuliner, itu juga banyak sekali nama-nama kuliner, nama-nama makanan, nama-nama olahan, yang salah satunya ternyata kolak ada di dalamnya. Nah, Serat Centini ini adalah serat yang ditulis atau lahir dari masyarakat Jawa, terutama dari kalangan istana. Serat Centini ini adalah sebuah kitab warisan Jawa ya, karena kitab ini ditulis pada saat pemerintahan Pakubuwono V di Surakarta. Waktu itu beliau memimpin secara langsung penulisan terkait apa-apa yang ada di Jawa ya. Jadi kalau kita bicara Serat Centini, di dalamnya itu banyak sekali kisah, entah itu sejarah, pendidikan, kebudayaan, kesenian, mistis, ilmu-ilmu. Terus kemudian yang paling menarik salah satunya adalah terkait dengan kuliner juga. Nah, karena saking lengkapnya buku ini, sehingga oleh banyak pengamat Serat Centini itu seringkali disebut juga sebagai ensiklopedia kebudayaan Jawa gitu ya.
Jadi kasanah kebudayaan Jawa yang bisa dijumpai salah satunya adalah terkait dengan makanan atau kuliner. Nah, ini kebetulan ada salah satu buku yang menarik karena khusus terkait kuliner Jawa yang ada dalam Serat Centini itu dibahas dalam buku ini ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui makanan apa, kuliner apa, olahan apa yang sebenarnya diwarisi oleh nenek moyang kita, terutama lewat Serat Centini. Kebetulan Serat Centini itu ditulis pada tahun 1814 dan diselesaikan pada tahun 1823. Artinya 9 tahun penyusunan buku Centini itu. Kemudian salah satunya adalah terkait kasanah kuliner yang bisa kita lihat. Salah satunya yang masih eksis hingga sekarang yang kita jumpai di masyarakat pedesaan, terutama masyarakat Jawa. Jelas saja bahwa nama kuliner bernama kolak itu muncul ya dalam Serat Centini, bersanding dengan nama-nama makanan yang lain yang sangat lengkap. Jadi istilahnya makanan-makanan kuliner yang ada di Jawa hingga sekarang itu semuanya sudah ada dalam Serat Centini itu. Termasuk yang muncul di sini adalah ketan kolak ya, atau mungkin kolak ketan kita menyebutnya. Kalau kita coba search gitu ya, kita coba lihat di Google, kolak ketan atau ketan kolak itu seperti itulah kira-kira. Secara umum ternyata bersama kuliner lainnya, kolak itu juga muncul dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan. Jadi nama kuliner bernama kolak itu muncul di situ. Nah, ini kolak ya. Jadi selain kolak ada mento, jenang, bubur lemu, jenang abang, jenang manggul. Istilahnya kuliner bernama kolak itu sudah muncul waktu itu, dan saya yakin karena itu adalah catatan yang dibuat pada awal abad 19, bisa dipastikan kuliner bernama kolak itu sudah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini Serat Centini adalah bukti sejarah ya, bahwa ketika ia ditulis pada awal abad 19, ketika kata kolak itu sudah muncul di sana, maka dipastikan bahwa memang pada waktu itu kolak itu sudah menjadi makanan atau kuliner yang memang dikonsumsi atau dibuat oleh masyarakat kita. Bukan hanya kalangan istana tapi juga kalangan pedesaan. Karena secara gitu ya, bahwa ketika kita bicara kuliner sebagai bagian dari kebudayaan, apa yang kemudian menjadi tradisi yang ada di istana, maka dengan serta-merta memang akan diikuti oleh masyarakat dimanapun, termasuk yang jauh dari tempat istana itu ada, mungkin masyarakat pinggiran, masyarakat pedesaan yang memang masih menjadi bagian dari hegemoni kekuasaan istana itu. Saya juga menemukan referensi lain ya. Ini ada salah satu buku yang menarik, buku yang cukup tebal ya, ditulis oleh Pak Fadli Rahman. Ini seorang sejarawan yang secara khusus banyak meneliti tentang makanan dan kuliner Nusantara. Melalui buku Jejak Rasa Nusantara ini ternyata di sana juga ada cerita tentang kolak, bahwa kuliner yang bernama kolak itu ternyata juga menjadi bagian daripada syiar Islam yang datang di Nusantara. Menurut buku ini, kolak itu dikaitkan dengan istilah yaitu kolik. Kita tahu bahwa kolik itu artinya adalah pencipta, artinya merujuk pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini membuktikan bahwa kolak itu tak lepas dari tradisi-tradisi apa yang disebarkan oleh para wali. Nah, makanya tak mengherankan ketika kemudian di bulan puasa Ramadan sebagai bulan yang merupakan tradisi dari ajaran Islam, kolak banyak bertebaran di sini ya. Jadi hampir dipastikan sore ini ketika berbuka hampir semua keluarga itu, ya hampir ya, tidak bilang semua ya saya, tapi sebagian besar warga desa Margomulyo maupun warga desa yang lain itu pasti
ada takjil atau hidangan pembuka yang namanya kolak dengan ciri khas yaitu manisan. Karena kolak adalah perpaduan antara kuah yang biasanya dari santan dan dicampur dengan gula, terus kemudian ada bahan yang lain. Tinggal pilih kolak apa gitu ya, kolak duren bisa, kolak nangka bisa, kolak ketela, kolak pisang dan lain-lain. Nah, yang paling suka adalah kolak ketela sama kolak pisang. Kenapa? Karena keduanya merupakan berbahan organik, yaitu bahan-bahan yang bisa kita dapat di sekitar kita, di kebunan kita, di tegalan kita. Pisang dan ketela ini kan di Margomulyo maupun di Trenggalek secara umum kan adalah melimpah. Nah, selain itu ternyata ada juga hal yang menarik. Menurut Profesor Dwi Cahyono, seorang arkeolog dari Universitas Brawijaya, kalau nggak salah beliau berasal dari Tulungagung. Dia menulis di Historia ID ya, kalau nggak salah, di Historia ID, sebuah website tentang sejarah. Ternyata ketika bicara kolak pisang itu lebih disarankan para wali dulu memilih pisang kepok. Kenapa demikian? Karena itu juga identik dengan kata kapok. Kapok ini artinya taubat, tidak akan melakukan perbuatan penuh dosa, tidak akan melakukan kegiatan jahat, sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Juga kenapa kemudian ada istilah santen, ini ternyata juga terkait dengan kata pangapunten. Jadi pangapunten itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukan, sehingga kesalahannya mohon diampuni dan berjanji untuk melakukan hal-hal baik. Itu saya pikir salah satu filosofis ya, istilah-istilah terkait kolak yang menarik, yang bisa kita dapat dari maknanya, sehingga itu akan berguna untuk memotivasi kita bahwa kolak sebagai sebuah kuliner di pedesaan kita, di Desa Margomulyo, itu menarik untuk kita pertahankan sebagai sebuah kuliner yang bukan hanya hadir di bulan puasa sebenarnya, tapi bisa kita hadirkan dimanapun dan kapanpun ya, di acara selamatan, acara kirim doa itu juga masih ada. Tidak menutup kemungkinan untuk menu-menu keseharian di luar makanan utama yaitu nasi dan lauknya, dibuat juga makanan pembuka atau makanan selingan yaitu kolak. Begitu ya kira-kira teman-teman terkait pengetahuan tentang kolak. Kolak sebuah kuliner khas pedesaan yang banyak kita jumpai di Desa Margomulyo, desa kita tercinta. Nah, ternyata teman-teman terkait kuliner itu ternyata kita bukan hanya bicara terkait kebutuhan biologis ya. Artinya bukan hanya sekedar persoalan makan, memasukkan makanan ke dalam perut kita lalu kita keluarkan melalui dubur menjadi feses atau mohon maaf TAI itu ya. Tapi ternyata ketika kita bicara kuliner termasuk kolak juga banyak makna yang terkandung di dalamnya. Secara filosofis, secara historis ternyata punya kesejarahan yang bisa kita lacak dan kita jelaskan kepada teman-teman kita, kepada anak cucu kita, kepada para remaja sebagai sebuah bahan edukasi. Saya pikir sudah banyak riwayat-riwayat bagaimana kita harus melestarikan ketahanan pangan kita, betapa variatifnya, betapa kayanya, betapa penuh aneka ragam ketika kita bicara makanan dan kuliner yang ada di Indonesia. Dan oleh Bung Karno pada tahun 60-an ini kemudian diabadikan melalui sebuah buku berjudul Mustika Rasa. Waktu itu Bung Karno memerintahkan menterinya untuk mendata makanan apa saja, kuliner apa saja yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar jenis-jenis kuliner tradisional yang kaya akan bahan-bahan yang sifatnya organik dan sehat yang tersedia di tanah kita itu tidak punah dan masih bisa dicari, masih bisa dilestarikan. Nah, itu saya pikir teman-teman, mari kita melestarikan kuliner tradisional kita sehingga tetap bisa jaya sampai kapanpun, karena bagaimanapun itu adalah identitas kita. Nah, pertanyaan terakhir kepada panjenengan semua,
terkait kolak. Ini mungkin menarik ya. Saya bertanya kepada panjenengan dulur-dulur Margomulyo, kolak itu sebenarnya makanan atau minuman sih? Nah, pertanyaan sekali lagi, kolak kuwi sakjane panganan apa omben-omben? Karena di dalamnya kan ada ketela, tapi juga ada cairan gitu ya. Nah, untuk menjawab ini tidak perlu kita bahas sekarang, mari kita tanyakan kepada Pak Mukidi. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe maupun like channel Maguru Margomulyo Guyub Rukun. Walahul muwafiq ila hitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.